pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah berkunjung di channel Rodenandur. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan dan tepat di hari Kamis. Ini hari Kamis ya pemirsa. Insya Allah ini nanti akan saya tanam ini bibit katak. Ini yang saya juga memilih bibit katak rut-rutan. Ini yang besar dan ini yang sudah saya beli ini yang kecil. Dan tentunya kali ini saya akan membagikan sebuah 5 langkah dalam membudidayakan sebuah tanaman porang. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Nah, tentunya kita pada waktu pagi hari alhamdulillah masih diberi kesehatan, ketabahan, sehingga kita bisa bertanam pada pagi hari ini. Nah, tentunya langkah yang pertama yaitu sebelum kita menanam bibit porang ini ke lahan, ini saya terlebih dahulu itu membuat bendengan. Nah, bendengan ini dengan ukuran kurang lebih 1 meter. Ada yang 1 meter, ada yang kurang sampai 1 meter, bahkan sampai ada yang 2 meter. Nah, seperti itu di sana tadi pemirsa. Ini kenapa kok saya tutup menggunakan plastik itu, karena ini saya waktu menanam porang ini itu banyak hewan seperti contohnya ayam. Nah, karena ayam merupakan hewan yang pengganggu daripada tanaman, maka salah satunya saya antisipasi untuk menggunakan plastik musa ya pemirsa. Tapi alangkah baiknya teman-teman jika waktu menanam porang, jika ada hewan liarnya ataupun hewan itik maupun anjing atau dan lain sebagainya, maka saran saya teman-teman menggunakan paranet atau jaring, karena itu lebih efisien lagi pemirsa. Karena kalau di sini itu ya saya harus bangun pagi-pagi, karena takutnya nanti ketika ini belum tumbuh, nanti yang saya takutkan, yang saya khawatirkan itu itik itu menyerang dan menutuli bibit yang ada di sini. Langkah pertama itu tadi kita harus mempersiapkan lahannya. Nah, sebelum kita tanam di gulutan seperti ini pemirsa, otomatis bibit ini sudah ada. Dan untuk antisipasi mengenai hama tanaman, nah itu saya menggunakan Furadan 3GR. Nah, ini cukup mandi sekali pemirsa, ini cukup manjur insya Allah. Ini sudah saya lubangi sebagian. Ini bibitnya sudah ada, ini akan saya campur dengan katak mininya. Nah, ini pemirsa katak mininya. Ini sudah saya fermentasi, sudah saya semai, dan ini saya mempersiapkan ramuannya itu Furadan 3GR. Ini untuk nanti akan saya lubangi di sini, dan tentunya mudah-mudahan ini nanti untuk baik dari hama, semut, terus cabuk putih itu pemirsa, kutu putih kalau tidak salah. Nah, seperti itu juga. Dan terus yang selanjutnya itu hama nganu pemirsa, apa itu sing koyok anu rayap pemirsa. Ini metode cara untuk
melubangi itu saya menggunakan ini. Saya menggunakan ini gulutannya sudah, jadi 1 meter ini saya gunakan untuk 3 lubang seperti ini. Yang bagian tengah ini untuk katak yang sedang, dan yang ini katak yang kecil super mini itu. Seperti ini tekniknya, bisa kita lubangi. Untuk jaraknya itu menyesuaikan dengan bibit. Jadi kalau kita beri jarak 40 kali 40 ya termasuk terlalu jauh pemirsa. Jadi kita menggunakan metode yang cukup sederhana saja. Di desa banyak sejuk sekali pemirsa. Ini sebelum saya beri itu sudah saya berikan kompos alami seperti kotoran hewan sapi campur dedaunan, saya pendam di sini. Di video sebelumnya itu sudah ada, jadinya teman-teman kalau ingin mengkepoin di video sebelumnya itu bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya. Seperti ini pemirsa. Kita lubangin saja, kita buat lubang. Nah, fungsi dari gulutan itu supaya apa? Kalau kita melubang tidak menggunakan gulutan itu sangat risiko besar, karena nanti yang saya khawatirkan itu ketika saya tanam banyak tapi kita lupa ketika sudah dorman masa panen, itu nanti kalau tidak kita beri gulutan itu nanti maka otomatis kita harus benar-benar tahu. Bisa juga kita beri pertanda seperti menggunakan kayu seperti ini. Untuk teknik selanjutnya itu kita berikan foradan. Seperti ini, sebab pada ini musim hujan rawan hama-hama menyerang bibit, apalagi masih kecil kan tidak saya kasih polybag terlebih dahulu. Nah, untuk tekniknya itu seperti ini pemirsa. Untuk takarannya itu ya seginilah, tidak apa-apa, asalkan jangan terlalu banyak, jangan terlalu kurang, nanti bisa mengakibatkan overdosis. Teman-teman kalau tanahnya terlalu lembab kan juga tidak baik. Ini saya masih belum punya alat pH nya untuk mengukur tanah, jadinya saya menggunakan metode dari zaman bapaknya seperti ini. Waktu dulu itu tanah di sini itu masih kondisinya itu sangat memprihatinkan pemirsa, karena banyak embuknya. Tapi ini sudah saya kelola, saya daur ulang, saya buat gulutan, dan saya beri di dalam gulutan itu sudah saya beri pupuk alami. Ini semangat sudah saya lubangin. Kok untuk ketinggian dari ini itu saya tidak ya dikira-kira saja pemirsa. Nah, seperti ini pemirsa. Kita kan memilih dari penanamannya itu, saya membelinya itu katak ukuran sedang dengan katak ukuran
mini, sangat mini. Untuk yang inilah seperti ini teknik menanamnya, itu cukup kita tutupi saja menggunakan, jangan sampai dalam, jangan sampai, usahakan ini tukulan tunasnya. Nah, seperti ini taring macan pemirsa, taring macan siap terjun di lahan. Nah, seperti ini. Mengapa saya menamai taring macan? Karena bentuknya seperti pusaka macan, ada seperti ini. Mengapa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya seperti itu pemirsa. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Seperti ini tekniknya. Tukulan tunas, posisi di atas. Kita harus menutupnya. Nah, seperti ini. Setelah itu, nanti akan saya bikinkan video mengenai perawatan. Nanti akan saya juga bikinkan videonya. Mudah-mudahan ini nanti bisa tumbuh semua pemirsa. Saya juga minta doanya dengan Al-Fatihah seikhlasnya. Kalau katak mini itu tinggal kita masukkan di sini pemirsa. Masukkan di sini, setelah itu kita tutup. Nah, jangan terlalu padat, jangan terlalu kurang. Jadi teknik penggemburannya itu seperti itu. Sebetulnya apakah bisa kalau tidak menggunakan foradan? Ya tentunya kalau di musim hujan kan banyak hama yang menyerang. Nah, musim kemarau saja loh pemirsa. Nah, ini seperti salah satunya kutu putih ini, kelihatan kan? Kita plites saja biar tidak mengakibatkan bibit dari porang itu cepat membusuk atau cepat rusak. Tentunya kalau di musim kemarau kan ya, saya belum pernah mencoba untuk menanam porang di musim kemarau karena ya baru mencoba menanam seperti ini pemirsa. Ini putih-putih ini bagian ada yang bosok, tapi ini tetap tumbuh tunas, jadi kita tetap menanamnya. Ini Foradan GR pemirsa. Ini taring macan. Taring macan. Taring macan seperti ini. Jadi saya simpel sekali pemirsa, tidak pikir ribet lah kalau yang ini. Ini skala kecil belum bisa, untuk skala besar mudah-mudahan porang kedepannya itu sangat lebih spesifik lagi pemirsa, banyak yang mendirikannya supaya anak cucu kita bisa merasakan keindahan daun tanaman saja kita tanam itu loh pemirsa. Itu merupakan salah satu puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketika tanaman tumbuh dengan baik, maka otomatis dari dampak sisi positifnya itu sangat baik sekali buat kita dan tanamannya. Ibarat kita menanam pasti bakalnya ngunduh. Tidak ada katanya tidak menanam tapi ngunduh. Itu kata-kata yang bagaimana ditelaah sendiri pemirsa. Di sini ada kayak hujan pemirsa, itu mendungnya sudah datang tepat pada tanggal Kamis. Ini kan Kamis Legi kalau menurut orang Jawa, ya dari mbah-mbahnya lah, dari mbah saya itu kalau untuk menanam bagian bawah itu saya menggunakan metode Jawa. Ini cuma keyakinan saja pemirsa, jadi kita semua bisa berusaha dan hanya bisa berikhtiar saja, tergantung bagaimana usaha kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sukses bersama. Jadi betulnya itu ya, saya kalau fokus pada pelajaran saya tidak bisa memisah, karena HP saya itu hasilkan Bimo itu bisa mendapatkan uang. Jadi ya disambi apalah.
seperti ini pemirsa. Ini belum saya tanam. Nantinya kita akan menaburkan, tadi menaburkan langkah yang terakhir seperti ini. Nah ini di dalamnya sudah dapat itu benih porangnya. Kita usahakan penaburannya itu rata biar hama-hama itu mati ya, dan tidak mengganggu apa yang kita tanam pemirsa.